Baik, kita lanjutkan sesi yang kedua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, silakan barangkali bisa membantu untuk penjelasannya ditampilkan di layar. Kita masuk pada inti pembahasan kita, yaitu tentang bahaya meninggalkan sholat. Jadi termasuk di antara keagungan ibadah sholat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengingkari orang yang meninggalkan sholat, dan konsekuensinya sangat besar. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat, yang pertama, orang yang meninggalkan sholat itu terancam keluar dari Islam, alias kafir. Walaupun nanti ada rinciannya, gitu ya. Dan Bapak dan Ibu, bukan tugas kita untuk menuduh orang yang tidak sholat kafir, jangan. Ini perhatian buat kita, keluarga kita dan saudara kita, dan kaum muslimin pada umumnya, bahwa meninggalkan sholat itu konsekuensinya sangat besar, luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh. Dosa ini dosa besar dan sangat membahayakan, kan begitu ya. Bukan untuk mentungin orang ente kafir enggak. Tapi ini perhatian buat kita, sebab Al-Quran dan hadis mengatakan demikian. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang pertama, jadi terancam keluar dari Islam. Kita lihat bagaimana surat At-Taubah mensiratkan tentang ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, ini Allah berfirman tentang orang-orang musyrik. Kalau mereka bertobat, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Berarti mereka muslim. Kalau mereka bertobat dari kemusyrikannya, dari kesyirikannya, mengerjakan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah muslim, saudara kita, saudara kalian semua. Ya, akan tetapi kalau mereka tetap dengan pendirian mereka dan mereka tidak salat, kemudian tidak zakat juga, maka mereka bukan seorang muslim. Pun demikian orang-orang muslim, kalau tidak ada salat baginya, ya, maka ini tidak ada bedanya dengan orang musyrik. Dia bisa terancam keluar dari Islam, bukan saudara kita muslim. Ya, ini hukum ya secara peringatan buat kita. Tapi bukan untuk menghakimi orang-orang. Perhatian buat kita dan saudara kita, keluarga kita. Dalam hadis pun dikatakan, ini jelas sekali Bapak dan Ibu sekalian. Inna bainar rajuli wa baina syirki wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Perbedaan antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Jadi bedanya kita dengan mereka orang-orang musyrik adalah meninggalkan salat. Muslim salat, orang-orang musyrik tidak salat. Kalau muslim kok tidak salat, apa bedanya dengan mereka orang kafir dan orang musyrik? Kan begitu. Hadis yang kedua, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ini peringatan besar dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang bahayanya meninggalkan salat. Bisa terancam keluar dari Islam. Dan ini termasuk ijma' para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW berijma, bersepakat tentang bahayanya meninggalkan sholat, bisa terancam keluar dari Islam. Ya, maka ini sengaja Hasmi dan LC menyelenggarakan materi kajian stadium general tentang materi bahaya meninggalkan sholat. Sebab ini urgen untuk disampaikan. Dan Bapak dan Ibu nanti juga bisa menyampaikan. Kalau tidak bisa menyampaikan secara langsung, bisa sampaikan di status Bapak dan Ibu, WA, Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya.
Itu bagian daripada kewajiban kita mendakwahkan kepada orang lain untuk kebaikan bersama, bukan untuk menghakimi mereka. Ya, para sahabat Rasulullah bersepakat, berijma, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa salah. Mereka tidak pernah memandang suatu amalan yang apabila ditinggalkan menjadikan seseorang menjadi kufur kecuali salat. Ya. Nah, akan tetapi memang ada rinciannya Bapak dan Ibu sekalian. Meninggalkan salat itu ada dua sebabnya. Ya. Kalau orang itu meninggalkan salat karena menolak perintah wajibnya salat, maka jelas semuanya sepakat itu kufur, itu kekafiran, itu kafir. Sebab dia menolak nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan ijma. Itu jelas, sepakat para ulama. Yang kedua, dia meninggalkan salat karena malas dengan berbagai ragam alasan. Baik tanggung lah, baik lagi kotor lah karena habis olahraga atau habis kerja, atau habis di kebun, atau karena malas, karena sibuk dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Ini ada perbedaan pendapat memang, ya. Jadi yang kedua ini, akan tetapi kalau dia meninggalkan semuanya, nggak pernah sholat sama sekali, semua sholat ditinggalkan, maka jelas ini masih sepakat dia kufur, walaupun dia meyakini kewajibannya. Yang selanjutnya, kalau dia meninggalkan karena malas kemudian masih sebagian dikerjakan, ya, ini sebagian ulama berpendapat tidak kafir, tapi sebagiannya lagi tetap berpendapat kafir. Ya. Dan ini bahaya, ini dosanya sangat besar. Jangan dianggap sepele. Iya, sholat, meninggalkan sholat, betapa ringannya orang meninggalkan sholat seolah-olah nggak punya dosa. Padahal ancamannya sangat luar biasa. Bisa dibayangkan bagaimana orang statusnya dia bisa berubah menjadi keluar dari Islam. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, yang kedua, orang yang meninggalkan sholat terancam api neraka. Terancam api neraka. Dan lagi-lagi ini memang soal keimanan gitu ya. Mungkin ada orang yang disebut nanti ente terancam api neraka. Ada yang biasa aja gitu. Sebab dia imannya tipis. Ya. Tapi kalau orang-orang yang imannya kuat, wah ngeri dia. Sebab dia tahu tidak ada seorang pun manusia dan makhluk yang lainnya yang dia sanggup menghadapi ancaman siksa neraka. Gak ada sekalipun. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, yang paling ringan siksanya di neraka nanti itu orang yang dipakaikan sendal dari api neraka, ya, kemudian di otaknya, di kepalanya, di atas kepalanya ini mendidih. Itu yang paling ringan. Panasnya api neraka, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat kebakaran besar, ya mungkin jarak 10 meter terasa panas, apalagi sampai 1 meter, apalagi masuk, gak ada yang sanggup, gak ada yang kuat. Panasnya api neraka itu 69 atau 70 bagian daripada api dunia, itu bagian daripada panasnya api neraka. Bisa dibayangkan ya seperti apa dahsyatnya siksa api neraka. Dan orang yang meninggalkan salat terancam api neraka. Surat Al-Mudaththir 42-43 Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah dialog orang-orang penghuni surga, ashabul yamin. Mereka saling bertanya. Dan ini terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Nggak usah dibayangkan kok bisa begitu. Allah semuanya bisa, menjadikan semua itu bisa. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Dan Allah katakan, orang penduduk surga itu bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Apa yang menjadikan kalian disiksa dalam neraka saqar? Ya, mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Neraka saqar.
Dalam penjelasan Bapak dan Ibu nanti bisa searching neraka sakor itu apa. Salah satu nama neraka yang dia tidak menyisakan dan tidak meninggalkan. Dilibas semua jasad orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakor, hangus dibakar. Ya, kemudian dihidupkan lagi, dibakar lagi, dihidupkan lagi. Karena sisa neraka memang sifatnya begitu. Bukan sekali cemplung kemudian mati sudah enggak ada kematian di sana. Disiksa terus sampai waktu yang Allah tentukan. Kalau dia seorang musyrik, seorang kafir, abadan selama-lamanya di neraka. Ya. Maka ini yang menyebabkan dia masuk neraka. Dia dahulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW, man lam yuhafidh 'alaiha walam takun lahu nuran wala burhanan wala najah wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibnu Khalaf. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, tidak menjaga salat-salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Jadi di akhirat nanti kita butuh cahaya. Ya, dan masing-masing cahayanya sesuai dengan keimanan dan amal-amal kita. Orang-orang munafik tidak dapat cahaya, dan dia membutuhkan cahaya itu. Ya. Yang tidak menjaganya tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat dia akan bersama siapa? Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibnu Khalaf. Ya, dalam penjelasan kurang lebihnya, kalau orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya, dia akan bersama Qarun. Orang yang sibuk dengan jabatannya, ya, dengan pimpinannya mungkin, atau dengan pekerjaannya dan lain sebagainya, dia akan bersamakan dengan Fir'aun. Yang sibuk dengan jabatannya, dengan titlenya dan lain sebagainya, mungkin dia akan bersamakan dengan Haman. Yang sibuk dengan bisnisnya, meninggalkan sholat karena bisnisnya, dia akan bersama Ubay bin Khalaf. Ini ancaman buat kita supaya kita perhatian, jangan sampai kita bermudah-mudah meninggalkan sholat, tidak menjaga sholat kita. Yang ketiga, ya, praktis saja, ringkas. Celakalah orang-orang yang lalai atau melalaikan sholatnya. Bapak dan Ibu sekalian, surat pendek yang sudah kita hafal, fawaidun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dikatakan lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang sholat saja bisa celaka. Ya, seperti tadi, ya, orang yang sholat saja bisa terancam. Ya, apalagi kemudian orang yang tidak mengerjakan sholat, maka dia lebih celaka lagi. Yang dimaksud lalai dalam sholat adalah tidak mengerjakan sholat sama sekali. Ini jelas, ya, sepakat dia celaka. Yang kedua, lalai dari pengerjaannya di waktu yang telah ditetapkan oleh syariat, malah justru mengerjakannya di luar waktu yang ditetapkan. Baik dia mendahului atau dia keluar, ya, dari waktu yang ada kemudian sampai kelewat. Contoh salat zuhur kemudian dia kerjakan di waktu asar, padahal tidak ada sebab apa-apa, kelewat waktunya. Maka ini termasuk kelalaian, gitu ya. Yang ketiga, selalu mengerjakan salat di akhir waktu selamanya atau pada umumnya. Ada orang-orang yang seperti ini. Ya, subuh dia nunggu sampai jam 6 kurang misalkan. Dan itu semuanya pada umumnya setiap hari. Kemudian zuhur pun begitu, padahal dia lagi ngopi, lagi nyantai, lagi main catur, ya apalagi lagi main gaple gitu kan. Di ujung sampai 2:30 atau hampir asar misalkan. Asar pun demikian, tanggung lagi pingpong misalkan, lagi olahraga gitu.
Ya. Dan keumumannya begitu, maka ini termasuk orang yang lalai. Ya berbeda lagi kalau kondisi tertentu dan di waktu-waktu tertentu saja, kondisional, ada sebabnya. Tapi kalau pada umumnya begitu, dia celaka. Ya, dia termasuk orang celaka walaupun dia mengerjakan salat. Yang keempat, tidak memenuhi rukun salat dan syaratnya sebagaimana yang diperintahkan. Ya, syarat wudu contoh, syarat salat berwudu suci. Nah, ini tidak dipenuhi atau tidak benar. Ya, kemudian menutup auratnya tidak sempurna misalkan. Dan seterusnya. Termasuk dalam mengerjakan salatnya, asal-asalan. Ini bahaya, terancam celaka. Tidak khusyuk dan tidak merenungkan tadabbur apa yang dibaca dalam salat. Ini pun kalau setiap hari begitu, tidak pernah faham sama sekali, tidak pernah mentadabburi sama sekali bacaan-bacaan salatnya. Termasuk Al-Fatihah saja dia baca tapi pikirannya kemana-mana dan setiap salatnya begitu, maka ini boleh jadi termasuk yang celaka. Masa ya dari kita kecil sampai segini tuanya, istilahnya memahami terjemah Al-Fatihah saja kita nggak bisa. Ya, dalam sholat, setiap sholat kita nggak pernah khusyuk, nggak pernah mentadaburi sama sekali makna-makna daripada bacaan sholat. Sholat tapi pikirannya kemana-mana terus. Tahu-tahu selesai, tahu-tahu salam. Ya, apalagi dalam sholat tidur, tahu-tahu salam. Ini bahaya nih. Ya, bagaimana mungkin dia mentadaburi? Ada orang yang begitu, boleh jadi ada. Berdiri ngantuk, duduk apalagi. Sujud lama, ternyata tidur. Nah, ini jangan sampai terjadi. Sebab kita takut kita termasuk orang yang terancam fawaidul lil musallin. Baik. Kemudian yang keempat, bahaya meninggalkan salat. Meninggalkan salat walaupun hanya sebagian, ini adalah sifat orang munafik. Ya. Yang orang munafik, ya ini termasuk satu golongan yang mohon maaf ini, yang terancam fi asfali minan nar, gitu kan? Kalau munafiknya tulen, dia terancam di neraka yang paling dasar. Melalaikan sholat, meninggalkan sholat, apalagi ini termasuk ciri orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya, tadi mau sholat, tanggung sampai ujung, gitu kan? Mau habis waktunya baru dia terpaksa berdiri sholat. Ketika sholat pun kayak ayam matuk makanan gitu, cepat, tahu-tahu selesai. Ente sholat cepat amat gitu, tahu-tahu udah balik lagi, udah selesai. Kan begitu. Ya, asqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Salat yang paling dirasakan paling berat oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala apa yang ada pada keduanya, salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ya, asqalu salat 'alal munafiqin. Salat yang paling berat oleh orang-orang munafik. Sebab di zaman itu, kalau orang munafik itu kan salat itu dalam rangka untuk dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah semata, bukan. Sehingga kalau waktu isya akan gelap, waktu subuh gelap, ya kelihatan orang gitu ya istilahnya. Sehingga dia malas untuk mengerjakan salat isya dan salat subuh berjamaah, dia tinggalkan itu. Ya, maka ini peringatan buat kita. Ya, jadi kalau salat isya, salat subuh, itu perhatikan, sebab di sini itu banyak orang yang lalai. Salat isya walaupun kita belum tidur, tetap kesibukan kita kadang. Kita ya, perasaan baru maghrib, baru duduk nonton TV, tahu-tahu adzan isya. Tanggung. Akhirnya nggak ke masjid, misalkan. Atau udah terlanjur lagi ngobrol sama teman nggak ke masjid. Ya, lagi asik dengan keluarga nggak ke masjid. Ya, misalkan. Nah, apalagi kemudian salat subuh kesiangan terus berhari-hari. Bahkan setiap saat nggak pernah ke masjid salat subuh. Ini hati-hati, jangan-jangan koreksi diri kita termasuk orang-orang munafik. Sebab Rasulullah mengatakan ini cirinya orang munafik yang berat mengerjakan salat isya dan salat subuh. Ya, jadi meninggalkan salat, melalaikan salat, jadi orang munafik. Ya,
Ana rasa semua orang yang hadir di sini kalau ditunjuk ente munafik, ente orang munafik, pasti akan marah, betul nggak? Ini hampir sama seperti ente orang kafir gitu. Hampir sama. Orang munafik itu sifatnya luar biasa Bapak dan Ibu. Coba, di antara sifat orang munafik itu, dia membenci ajaran-ajaran Islam, dia membenci orang Islam, dia membenci Islam kalau agama Islam sukses, dia membenci kalau orang-orang Islam sukses, dan dia senang kalau orang Islam hancur. Jadi orang munafik itu, kalau sekarang di Palestina sedang digempur habis-habisan sama Yahudi Zionis, mereka senang. Ya, mereka senang. Ini orang munafik sifatnya gitu. Ya, maka dia layak terancam neraka gitu. Nah, kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir, orang yang meninggalkan sholat terancam hukuman mati di dunia. Ini Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini jarang didengar oleh kita, tapi kita lihat bagaimana penjelasan para ulama di situ ya. Sengaja saya tuliskan, saya nukilkan. Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian antum bisa lihat di situ ya, Abu Amr Al-Auza'i, ini para ulama kurun tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu ya, sampai seterusnya, sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Ishaq bin Rahuyah dan para murid-muridnya, mereka berfatwa. Ini para ulama yang kredibel semuanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka sudah berkompeten dalam, dan sudah diakui oleh seluruh dunia. Mereka berfatwa bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat, Bapak dan Ibu bisa lihat, itu dihukum dibunuh orang yang meninggalkan salat. Ya, sebab tadi secara asal tadi rinciannya dia kafir, dia keluar dari Islam gitu kan. Kemudian mereka berbeda pendapat bagaimana cara hukuman bunuh terhadapnya. Yang berbeda pendapat cara menghukum bunuhnya. Jadi kalau menghukum dibunuhnya itu sepakat. Walaupun lagi-lagi ini bukan kita menghukumi mereka, ini urusan pemerintah Islam lah gitu ya. Itu pun kalau sudah diperintahkan untuk sholat, sudah dinasihatin segala macam, dia tetap nggak mau. Berarti itu jelas, gitu kan? Itu jelas. Ya, tapi ini ancaman buat kita sebagai seorang Muslim, jangan sampai bermudah-mudah meninggalkan sholat, diancam bunuh. Ya, ini perbedaannya, silakan masalah perbedaan bagaimana dibunuhnya, yang jelas mereka sepakat. Ya, apalagi orang yang meninggalkan sholat karena menolak kewajibannya. Ya, baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada membunuh, daripada merampas harta orang lain, daripada berzina, daripada mencuri, daripada minum minuman keras, daripada minum khamr. Meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada membunuh, merampas harta, berzina, mencuri, minum minuman keras, lebih besar daripada itu. Cuman realita kita di masyarakat kita, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada orang berzina, mungkin seluruh warga itu sepakat bahwa itu perbuatan yang sangat keji, sehingga semua orang mukulin orang yang berzina. Memang layak begitu ya, sebab itu perbuatan yang sangat keji dan merusak tatanan masyarakat ya. Tapi sholat lebih besar dosanya daripada itu. Ya, sudahkah kita peduli terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat? Padahal dosanya lebih besar daripada itu, lebih besar daripada merampok, lebih besar daripada minum khamr. Ya, maka di sini Hasmi peduli, mendakwahkan, menyampaikan nasihat, dan mudah-mudahan bisa diteruskan oleh Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Karena ini ancamannya luar biasa, meninggalkan sholat. Ya, jangan sampai kemudian terjadi pada kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Tidak ada dosa yang setelah kejelekan yang paling besar, tidak ada dosa kejelekan yang paling besar daripada meninggalkan sholat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Disebutkan sholat meninggalkan waktunya dan juga membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar, ini termasuk dosa yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan sedikit sekelumit, sengaja disampaikan secara ringkas. Yang penting maksud dan tujuannya adalah tercapai untuk kita sekalian. Ya, tentunya tidak seperti kajian kitab memang, tapi kajian kitab pun pada intinya adalah ini yang disampaikan.
Ya, sebab yang hadir di sini pun ya belum tentu. Mungkin itu levelnya lain lah kalau mau kajian kitab, ya. Tapi ini adalah kajian umum, maka disebutkan stadium general. Ya, yang pada intinya mudah-mudahan semua yang disampaikan bisa diserap, bermanfaat untuk kita sebagai pengingat untuk kita dan keluarga kita, dan sekali lagi bisa disampaikan kepada yang tidak hadir di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Saya tutup, saya akhiri. Tentunya tidak ada pertanyaan karena masih ada rangkaian acara yang lain. Dimohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu meskipun materi sudah selesai. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.